Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita belajar pembagian pecahan ya, Nak. Setelah kemarin kita belajar tentang perkalian. Sudah siap, Nak? Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak bareng-bareng ya. Untuk pembagian pecahan adalah sebagai berikut. 1. Pembagian bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan biasa sama dengan perkalian bilangan pecahan. Namun, yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik. Berikut adalah contohnya. 2/3 dibagi 4/6 sama dengan titik-titik. Kita ubah menjadi perkalian terbalik. 2/3 dikali 6/4. Kita selesaikan seperti perkalian pada pecahan. 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12/12 hasilnya 1. Jadi 2/3 dibagi 4/6 sama dengan 1. Pembagian bilangan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian bilangan pecahan campuran adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya adalah mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Contoh, 5/1/2 dibagi 3/1/3 sama dengan titik-titik. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 ditambah 1/2 dibagi 3 kali 3 ditambah 1/3 sama dengan 11/2 dibagi 10/3. Kita selesaikan dengan perkalian terbalik. 11/2 dikali 3/10. Selesaikan perkalian pecahan pada umumnya. 11 kali 3 33. 2 dikali 10 sama dengan 20. Kita sederhanakan. 33/20 sama dengan 1/13/20. Tiga. Pembagian desimal dengan bilangan asli. Contoh, Pak Ali membeli 8 bola basket seharga $140,40 untuk sekolah. Berapa harga satu bola basket? Penyelesaian. Kita bagi 140,40 dengan 8. Selesaikan dengan porogafik. 140,40 dibagi 8. 1 dibagi 8 tidak bisa, kita mulai dari angka 14. 14 dibagi 8 yang mendekati 1. 1 kali 8 sama dengan 8. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. 6 dibagi 8 tidak bisa, kita turunkan angka 0 menjadi 60. 60 dibagi 8 yang mendekati 7. 7 kali 8 sama dengan 56. 60 dikurangi 56 sama dengan 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, kita turunkan angka 4 menjadi 44. 44 dibagi 8 yang mendekati 5. 5 kali 8 sama dengan 40. 44 dikurangi 40 sama dengan 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, kita turunkan angka 0 menjadi 40. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 kali 8 sama dengan 40. 40 kurangi 40 sama dengan 6. Hasilnya 1755. Letakkan tanda koma pada hasil bagi lurus dengan tanda koma bilangan. Pada koma bilangan 2 angka di belakang koma, sehingga untuk hasilnya kita letakkan 2 angka di belakang koma juga. Kita mulai dari belakang 1, 2, berarti hasilnya 17,55. Kita periksa hasil tersebut dengan cara mengalihkan, karena pembagian perkalian dari
kebalikan dari perkalian. 17,55 dikali 8 sama dengan 140,40. Hasilnya benar. Jadi, harga satu bola basket yang Pak Ali beli sebesar $17,55. 4. Pembagian desimal. Pembagian desimal dengan desimal dapat diselesaikan dengan mengubah menjadi pembagian pecahan biasa. Selain itu, membaginya dengan cara bersusun pendek juga dapat digunakan untuk memperoleh hasil bagi desimal dengan desimal. Untuk lebih jelasnya, disimak contoh di slide berikutnya ini ya nak. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil bagi 3,5 dibagi 1,4 sama dengan titik-titik. Penyelesaian cara pertama. 3,5 dibagi 1,4 sama dengan titik-titik. Karena satu angka di belakang koma berarti per 10. 3,5 sama dengan 35 per 10. 1,4 sama dengan 14 per 10. Sehingga 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 35 per 10 dibagi 14 per 10. Langkah selanjutnya kita selesaikan dengan cara perkalian terbalik. 35 per 10 dikali 10 per 14. Kita operasikan dengan cara mencoret atau membagi silang. 10 dibagi 10, 1. 35 dikali 1, 35. 1 dikali 14 sama dengan 14. 35 per 14 kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Hasilnya 27 per 14. 7 per 14 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi hasilnya 21 per 2 atau 2,5. Jadi 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 2,5. Cara kedua, menyelesaikan pembagian tersebut dengan bersusun pendek. Pertama, kedua desimal sama-sama dikalikan 10 karena memiliki satu angka di belakang koma. Kemudian lakukan pembagian seperti yang telah dipelajari sebelumnya. 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 35 dibagi 14. Kita selesaikan dengan cara purogabet atau bersusun. 35 dibagi 14 yang mendekati adalah 2. 2 dikali 14 sama dengan 28. 35 dikurangi 28 sama dengan 7. 7 dibagi 14 tidak bisa kita tambahkan 0, sehingga di atas tambah koma. 70 dibagi 14 sama dengan 5. 5 dikalikan 14 sama dengan 70. 70 dikurangi 70 sama dengan 0. Sehingga 35 dibagi 14 hasilnya 2,5. Jadi 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 2,5. 5. Pembagian persen dengan bilangan asli. Pembagian persen dengan bilangan asli dapat diselesaikan dengan cara membagi langsung di depan tanda persen dengan bilangan asli. Perhatikan contoh berikut. 77% dibagi 11 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 70% dibagi 11 sama dengan dalam kurung 77 dibagi 11 tutup kurung persen. 77 dibagi 11 sama dengan 7%. Jadi 77% dibagi 11 sama dengan 7%. 6. Pembagian berbagai bentuk pecahan. Perhatikan contoh-contoh berikut. A. 12 dibagi 3/4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 12 dibagi 3/4 sama dengan, kita hitung menjadi perkalian terbalik. 12 per 1 dikali 4 per 3 sama dengan 12 dikali 4 per 1 kali 3.
12 dikali 4, 48 per 3, hasilnya 16. Jadi 12 dibagi 3/4 sama dengan 16. B. 6 2/5 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Penyelesaian 6 2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 6 kali 5 ditambah 2/5 dibagi 4. 5 kali 6 ditambah 2 sama dengan 32/5. Kita selesaikan pembagian tersebut dengan perkalian terbalik. 32 dibagi 5 kali 1/4. Kita selesaikan. 32 dikali 1 sama dengan 32. 5 dikali 4 sama dengan 20. 32 dibagi 20 menjadi pecahan campuran. Hasilnya 1, 12/20. Bisa disederhanakan lagi. 12 dan 20-nya sama-sama dibagi 4. Hasilnya 1, 3/5. C. Tentukan hasil pembagian 21/5 dibagi 0,25 dibagi 8/15. Penyelesaian 21/5 dibagi 0,25 dibagi 8/15. Kita ubah dulu 21/5 dan 0,25 menjadi pecahan biasa. 21/5 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 11/5. 0,25 sama dengan 25/100. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Kita ubah soalnya menjadi 11/5 dibagi 1/4 dibagi 8/15. Kita selesaikan terlebih dahulu pembagian 11/5 dan 1/4 menjadi perkalian terbalik. 11/5 dikali 4/1. Kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. 11 kali 4 sama dengan 44. 5 kali 1 sama dengan 5. 44/5. Lanjut dengan 44/5 dibagi 8/15. Kita selesaikan dengan perkalian terbalik. Menjadi 44/5 dikali 15/8. Kita kalikan 44 dikali 15 sama dengan 660. 5 dikali 8 40. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10 dulu. 660/40 dibagi 10 sama dengan 66/4. Disederhanakan menjadi 33/2. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya 16 1/2. Jadi 21/5 dibagi 0,25 dibagi 8/15, hasilnya 16 1/2. 7. Soal cerita pembagian pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang melibatkan pembagian pecahan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 18,75 liter minyak goreng. Minyak goreng tersebut akan dimasukkan ke dalam 15 kantong plastik. Berapa liter minyak goreng dalam masing-masing kantong plastik? Penyelesaian. Karena ada 18,75 akan dimasukkan ke kantong plastik, berarti dibagi. 18,75 dibagi 5 sama dengan, kita ubah dua angka di belakang koma berarti per 100. 1875 per 100 dibagi 15, atau jika dijadikan pecahan menjadi 15/1. Kita selesaikan pembagian tersebut dengan perkalian terbalik. 1875 dibagi 100 dikali 1/15. Hasilnya 1875 per 1500
EPP dari 1875 dan 1500 adalah 375. 1875 dibagi 375 sama dengan 5. 1500 dibagi 375 sama dengan 4. 5/4 kita ubah menjadi pecahan campuran karena bilangnya lebih besar. Hasilnya 1/4. Jadi, minyak goreng dalam masing-masing kantong plastik adalah 1/4 liter. Anak, agar kalian lebih paham tentang pembagian pecahan, yuk kita kerjakan latihan soal 2.6 halaman 73 nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Semangat mengerjakan, kalian pasti bisa. Demikian ya nak, pembelajaran matematika kali ini. Semoga anak-anak paham dan dapat ilmu yang bermanfaat. Lagi dan lagi Bu Upi ingatkan, matematik is simple. Matematika itu mudah, matematika itu cepil. Kita akhiri saja nak dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Thank you anak-anak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.